Bab 993. Di mana warrior yang? Pria itu mengenakan jubah yang mewah, sabuk giok terlilit di pinggangnya, alisnya yang tajam, tatapannya seperti bintang yang dingin, badannya ramping seperti pohon giok yang berdiri tegak, dan penampilannya yang mewah seperti orang bijak sejagat. Bak bangsawan. Ini adalah perasaan yang diberikan pria itu kepada semua orang. Pria itu berdiri di belakang naga hitam level suci dan melihat ke bawah ke arah orang-orang. Ekspresinya seperti dewa yang memandang rendah manusia. Karena berpakaian mewah dengan naga hitam, baik pasukan kota Yunhai atau pasukan siluman monster pun tercengang pada saat ini. Tanpa mengetahui apakah pria berpakaian mewah dan naga hitam adalah teman atau musuh, baik pasukan kota Yunhai atau pasukan siluman monster, mereka tidak berani bertindak gegabah. Di mana warrior yang? Melihat tidak ada tanggapan dari orang-orang kota Yunhai, pria berpakaian mewah itu mengerutkan kening dan bertanya lagi. Mendengar apa yang dikatakan pria berpakaian mewah itu, instruktur Zuo ragu-ragu, lalu bertanya, kalau boleh bertanya kepada Yang Mulia ada apa mencari warrior yang? Meskipun pria berpakaian mewah ini hanya setengah suci tingkat tinggi, tetapi dia tidak berani meremehkannya. Ia bisa menginjak punggung klan naga yang dikenal arogan di dunia spiritual sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Anda tidak perlu tahu. Pria berpakaian mewah itu memandang instruktur Zuo dengan dingin, tanpa rasa hormat sedikit pun walaupun instruktur Zuo adalah seorang pendekar suci, waktuku terbatas dan tidak ingin menyia-nyiakannya di sini. Suruh dia keluar, sekarang, segera. Suara itu tegas, dengan sentuhan dingin. Mendengar itu, wajah instruktur Zuo tiba-tiba membiru. Sebagai pendekar suci, sejak kapan dia diperlakukan seperti ini? Biasanya, tak peduli bahkan jika ia berdiri di atas naga pun, dia akan menyerang langsung. Martabat pendekar suci tidak boleh dinodai. Tapi saat ini, di masa kritis antara kota Yunhai dan Serigala Langit, dia menahannya. Instruktur Zuo menekan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin, warrior yang tidak ada di kota Yunhai saat ini. Jika ingin mencarinya, silakan pergi ke tempat lain. Hor. Tiba-tiba, naga hitam meraung ke instruktur Zuo, dan napas naga yang dikeluarkan dari mulut naga hitam menyembur ke arah instruktur Zuo. Melihat naga hitam tiba-tiba bergerak, wajah instruktur Zuo sedikit berubah, dan telapak tangan kanannya diayunkan dengan keras, dan cetakan telapak energi besar keluar, lalu meledak bersama napas naga itu. Bang! Dengan suara keras, energi telapak tangan instruktur Zuo pecah seketika, dan kecepatan napas naga tidak berkurang, langsung meledak ke instruktur Zuo. Puih! Instruktur Zuo menyemburkan darah, mundur beberapa langkah, hampir 1000 kaki sebelum akhirnya berhenti. Melihat adegan ini, semua orang di kota Yunhai terkejut. Raja Serigala Langit dan yang lainnya sangat gembira, karena ini cukup untuk membuktikan bahwa naga hitam dan pria berpakaian mewah bukanlah kawan bagi orang-orang kota Yunhai, tapi musuh. 3 pendekar suci yang tersisa dari kota Yunhai melintas di langit dan mengepung pria berpakaian mewah dan naga hitam itu, tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Salah satu pendekar suci dari perguruan Lautan Awan berkata dengan suara berat, siapa yang mulia dan mengapa datang menantang perguruan Lautan Awan kami? Pria berpakaian mewah itu melirik pendekar suci yang berbicara, dan berkata, menantang perguruan Lautan Awan kalian. Kamu terlalu meninggikan perguruan Lautan Awan. Aku tidak mau membuang-buang waktu di sini, dan tidak ingin mencari keberadaan warrior yang sendiri. Tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, segera panggil warrior yang keluar untuk menemuiku.
Jika dalam 1 detik belum datang, aku akan membunuh 100 orang. 10 detik belum datang, aku akan membunuh 1000 orang, akan kubunuh seisi kotamu. Mendengar hal tersebut, raut wajah para pendekar suci perguruan lautan awan berubah, dan pada saat ini, suara Raja Serigala Langit kembali terdengar. Yang mulia, para pendekar suci pegunungan Serigala Langit, kami bersedia menghentikan mereka untukmu. Pria berpakaian mewah itu melirik Raja Serigala Langit dan berkata, "Baik." Mendengar kata-kata pria berpakaian mewah, Raja Serigala Langit sangat gembira, dan kemudian dia melihat pendekar suci perguruan lautan awan, lalu berkata, "Hentikan mereka." Mendengar perintah Raja Serigala Langit, keempat pendekar suci di belakangnya bergerak dan bergegas menuju 4 pendekar suci perguruan lautan awan. Segera, 8 orang memasuki ruang hampa. Raja Serigala Langit melihat ke arah pendekar suci terakhir dari kota Yunhai, Andrezu, dan berkata, "Apakah kau atau aku juga mau masuk ke ruang hampa?" Raut wajah Andrezu muram dan tidak berbicara. Raja Serigala Langit mencibir, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. "Bunuh." Pria berpakaian mewah itu melihat ke kota Yunhai. Ketika selesai bicara, naga hitam mengangkat cakarnya dan mencakar ke bawah. Ratusan orang di kota Yunhai langsung berubah menjadi genangan darah. Di kota Yunhai, semua orang terkejut. Mata Andrezu berkedut, dia tidak menyangka bahwa lawannya ternyata ingin bermain serius. Melirik pria berpakaian mewah dan kemudian naga hitam, Andrezu menundukkan kepalanya sedikit, matanya berkedip beberapa kali, "Entah apa yang kupikirkan." Lagi. Suara pria itu terdengar lagi. Naga hitam mengangkat cakarnya lagi. Bang! Tubuh ratusan orang di kota langsung meledak lagi. Banyak orang terkejut, ngeri, dan melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap, seluruh kota Yunhai berada dalam kekacauan. Haruskah kita bertindak? Di kejauhan, seorang lelaki tua di sebelah Raja Serigala Langit bertanya dengan suara berat. Raja Serigala Langit melirik pria berpakaian mewah dan naga hitam, mengerang, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Orang ini angkuh. Jika kita bergerak, dia pasti akan tidak senang. Dalam situasi saat ini, jangan memprovokasi dia. Apalagi aku juga ingin menunggu warrior yang keluar." Setelah selesai berbicara, raut wajah Raja Serigala Langit tiba-tiba menjadi muram, dan ada niat membunuh dalam suaranya. Warrior yang membunuh berapa banyak klan Serigala Langit dan siluman serigala, berapa banyak anak laki-laki dan perempuannya yang dibunuh atau mencuri hartanya, sampai dia benar-benar benci padanya. Terlebih lagi, dia bersumpah jika dia tidak membunuh warrior yang, dia akan menghentikan pendekar suci selama sisa hidupnya. Di kota Yunhai, melolong. Di atas tembok kota di gerbang depan, wajah Grace Yu pucat, melihat pemandangan di depannya, dia merasakan betapa kecilnya dia untuk pertama kalinya. Di hadapan kekuatan seperti ini, segala cara yang ada akan terasa sia-sia. Pada saat ini, seberapa cerdas pun dia hanya bisa melihat orang-orang kota Yunhai di depannya dibantai. Apakah dia akan kembali? Pada saat ini, Sun Kangel di samping Grace Yu tiba-tiba bertanya. Grace Yu terkejut, lalu mengangguk, dan berkata, "Aku tidak ingin dia kembali, tetapi dia pasti akan kembali." Bagus. Sun Kangel mengangguk sedikit, lalu menundukkan kepalanya, perlahan membelai rubah di lengannya, matanya tampak lembut. Mendengar Sun Kangel, Grace Yu tiba-tiba menatap ke arahnya, menatap matanya, dan berkata, "Apakah kamu ingin dia kembali?" Sun Kangel mengangguk. Setelah melihat ini,
Sudut mata Grace Yu sedikit berkedut, dan dia menatap Sun Kangel. Untuk waktu yang lama, ada sedikit kehati-hatian di matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita di depannya tampak terlalu tenang dari awal hingga akhir. Di jurang, warrior yang duduk di tanah, memancarkan niat pedang alam ketiadaan yang ganas. Pada saat ini, rambut dan seluruh tubuhnya telah kembali normal. Namun, pedang kecil berwarna merah darah di antara alisnya masih ada. Pedang kecil tercetak di tengah alisnya, yang membuat warrior yang terlihat sedikit aneh. Di samping warrior yang, ada macan tutul ungu dan Siro yang baru terbangun. Macan tutul ungu merasa lega ketika melihat warrior yang kembali normal, namun ia tidak berani mendekati warrior yang karena takut akan terjadi apa-apa. Sedangkan Siro masih bersembunyi di balik macan tutul ungu, menatap warrior yang dengan sedikit ketakutan. Meskipun penampilan warrior yang telah kembali normal, tampaknya seperti tidak ada yang salah, tetapi sebenarnya tidak. Pada saat ini, jantung warrior yang masih merah tua, dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang membuatnya merasa berdebar-debar. Karena Burial Sky itu terluka parah, alam ketiadaan miliknya berada di atas, sehingga ia selalu ingin menggunakan jiwa pedang alam ketiadaan untuk menyucikan jantung pembunuhan. Apakah jantung pembunuhan itu kuat? Tentu sangat kuat. Dengan jantung pembunuhan, niat membunuh alam ketiadaan bisa menghancurkan jiwa pedang alam ketiadaan. Tapi sekuat apapun itu, dia juga tidak bisa mengambilnya. Mengapa? Karena jantung pembunuhan ini bukan ia latih sendiri, melainkan dibuat oleh Burial Sky. Jika jantung pembunuh ini tidak dimurnikan, maka Burial Sky dapat dihidupkan kembali kapan saja. Karena itu, ia harus menyucikan jantung pembunuhan. Namun, setelah disucikan selama 1 atau 2 jam, ia menemukan bahwa pemurniannya belum sampai setengah, dan jantung pembunuhan tidak menunjukkan tanda-tanda mulai dimurnikan. Warrior yang mengernyitkan dahi, tak menyangka jantung pembunuhan yang diciptakan Burial Sky begitu mengerikan, bahkan niat pedang alam ketiadaan tidak bisa membantu. Warrior yang masih pantang menyerah, dan terus menyucikannya dengan jiwa pedang alam ketiadaan. Jantung pembunuhan di dalam tubuhnya tidak stabil, karena nalurinya mengatakan bahwa asal dia berani memicu niat membunuh, Burial Sky mungkin akan melonjak seketika. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mengendalikan Burial Sky ini sama sekali. Jika ia melonjak, kemungkinan besar dia akan dikendalikan olehnya. Dia ingin memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia tidak ingin dikendalikan dan menjadi puppet pembunuh tanpa perasaan. 2 jam pun berlalu, jantung pembunuhan masih ada. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Sekeras apapun dia berusaha, jantung pembunuhan masih tetap melekat. Fakta membuktikan bahwa niat pedang alam ketiadaan miliknya saat ini tidak mampu menghadapi jantung pembunuhan itu. Jika Burial Sky tidak terluka parah oleh pagoda Hongmeng, jangankan menyucikan jantung pembunuhan, bahkan menghadapi niat membunuh pun tidak sanggup. Mau tidak mau, warrior yang hanya bisa menggunakan niat pedang alam ketiadaan untuk membungkus jantung pembunuhannya. Alasan untuk melakukan ini adalah karena dia pikir lebih aman untuk melakukannya. Singkatnya, saat ini, dia tidak akan pernah berani memicu niat membunuhnya sendiri. Kini memicu niat membunuh sama dengan membangkitkan Burial Sky. Benda itu, sebelum ia memiliki kekuatan mutlak, tidak boleh dibangkitkan. Setelah dipanggil, itu adalah sebuah kekuatan yang dirinya sendiri pun tidak bisa menghadapinya. Cahaya ungu menyala,
dan macan tutul ungu muncul di depan warrior Yang. Macan tutul ungu memegang pipi warrior Yang dan terus menggosokkan dahinya ke hidung warrior Yang. Air mata pun mengalir dari matanya. Di belakang macan tutul ungu adalah Shiro yang pemalu. Dia agak ingin mendekati warrior Yang, tetapi ia tampaknya mengkhawatirkan sesuatu dan tidak berani maju. Melihat macan tutul ungu di depannya, warrior Yang merasa takut untuk beberapa saat. Sebelumnya, dia hampir membunuhnya. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan hidup dalam kesakitan yang tak ada habisnya selama sisa hidupnya. Untungnya, macan tutul ungu membangkitkan akal sehatnya. Warrior Yang mengambil napas dalam-dalam, mengusap kepala macan tutul ungu, lalu meraih Shiro yang pemalu, dan berkata, "Sudah, tidak apa-apa sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan ini terjadi di masa depan." Macan tutul ungu mengangguk cepat. Sebelumnya, warrior yang menjadi seperti itu. Sungguh mengerikan. Dia tidak ingin melihat warrior yang seperti itu lagi. Shiro di samping juga mengangguk cepat. Warrior yang berubah menjadi merah, benar-benar membuatnya ketakutan. Warrior yang tersenyum. Tiba-tiba, seolah terpikir sesuatu, raut wajah warrior yang berubah dan berkata, "Tidak, kota Yunhai." Setelah itu, warrior yang langsung menghilang ke langit bersama macan tutul ungu dan Shiro. Kota Yunhai. Pada saat ini, ratusan ribu pendekar hitam klan manusia sudah terbunuh di kota, dan jumlah ini terus bertambah dengan gila-gilaan. Namun, warrior yang masih belum muncul. Masih tidak muncul. Pria berpakaian mewah itu mengangguk sedikit, lalu berkata, "Tak perlu repot-repot lagi, bantai saja kotanya." Bantai. Bersambung.